Lexio Divina September tanggal 22 tahun 2020. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih yang paling besar di antaranya. Perspektif. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Relawan Yayasan Kemanusiaan Buddha Suci menjadi andalan bagi para pekerja kesehatan garis depan penanganan COVID-19 di Melbourne, Australia. Mereka mengandalkan para relawan Buddha Suci untuk pasokan alat pelindung diri atau APD. Yang penting di tengah kondisi kekurangan APD, sejak 1 April, Yayasan Buddha Suci Australia telah mengirimkan lebih dari 41.000 masker, 1.300 pakaian pelindung, dan hampir 400 perisai wajah ke 7 rumah sakit dan 8 fasilitas perawatan lansia di sekitar Melbourne. Master Cheng Yen adalah biksuni sekaligus pendiri gerakan ini. Dia mengatakan bahwa salah satu peristiwa yang menggerakkannya untuk mendirikan Suci adalah perjumpaannya dengan 3 suster Katolik. Mereka menanyakan sekaligus membandingkan kontribusi nyata umat Buddha
kepada masyarakat. Dari situ, dia tergerak untuk membuktikan bahwa umat Buddha juga memiliki rasa cinta kasih yang dalam. Rasul Paulus menuliskan dengan tegas dan keras kepada jemaat di Korintus bahwa di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kasih haruslah menjadi motivasi yang terutama, bukan lainnya. Jemaat Korintus yang merasa bangga akan berbagai karunia yang mereka miliki, pasal 12, cenderung untuk menjadi sombong dan menganggap diri mereka lebih tinggi daripada yang lain. Rasul Paulus menegur mereka dan juga kita dengan keras bahwa semuanya itu adalah sia-sia apabila kasih tidak menjadi motivasi utama. Kasih seperti apa yang seharusnya menjadi teladan kita. Tentu saja kasih yang telah diteladankan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah yang kudus dan mulia yang ditunjukkannya di kayu salib. Kasih yang rela berkorban, memberi dirinya, menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Biarlah kasih Kristus mewarnai setiap helaan nafas dan karya kita. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Di mana ada kasih dan cinta, disitulah Tuhan berada. Studi pribadi. Tuhan, sudahkah kasih-Mu mewarnai segala tindakanku hari ini? Pokok doa. Berdoalah memohon agar Roh Kudus mengingatkan kita akan kasih Kristus di Kalvari, agar kasih itu mewarnai segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, dan perbuat dalam setiap hari dalam hidup kita.